pula. Ini ada orang punya prinsip, Pak. Pak, sholat Pak, gimana be Pak nak sholat, dibilang. Ya kita sholat jamaah, saya bilang, dia kasar. Apa dia bilang? Pak, Tuhan pun maha tahu, dia bilang. Tuhan pun maha tahu. Ini maaf dalam perjalanan ibadah, Bapak Ibu. Jadi ternyata ada orang mau ibadah ke sana, sholatnya ini belum genah. Sholat ini belum genah. Tapi saya yakin Bapak Ibu udah oke semua. Insya Allah udah oke semua ya, insya Allah. Oke, yang pertama tayamum Bapak Ibu ya. Siapa yang belum pernah tayamum coba? Yang belum pernah tayamum? Belum ya Bu? Oh iya. Berarti yang lain udah semua ya, alhamdulillah. Oke, tayamum itu syaratnya satu, badan kita mesti suci dari hadas dan najis. Artinya kita tidak dalam hadas besar ya. Ya hadas kecil iya. Dan tidak ada najis pada tubuh maupun pakaian kita. Satu. Jadi tolong kalau Bapak Ibu pergi ke toilet, dijaga baik-baik pakaian. Ya, Ibu khusus dalam perjalanan siapkan kaos kaki cadangan di dalam tas tenteng kita. Ya, kalau bapak-bapak tidak perlu pakai kaos kaki. Jadi pastikan badan kita, pakaian kita tidak ada najis. Kemudian yang kedua, syaratnya masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, itu tak boleh tayamum ya. Tak boleh tayamum. Khusus untuk sholat dalam perjalanan, kalau kita sholatnya pakai jamak, digabungkan dua waktu sholat. Waktu sholat yang boleh digabung Bapak Ibu, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu pasangannya ya Pak. Jadi jangan bertanya lagi, Pak boleh ke digabungkan asar dengan maghrib? Nggak boleh. Udah pasangannya udah ada. Kayak kita ya Bu, udah ada pasangannya. Jangan ganti-ganti pasangan. Gitu. Zuhur dan asar itu pasangannya. Zuhur dan asar atau asar dengan zuhur. Kemudian maghrib pasangannya isya. Subuh tersendiri. Ya, subuh tersendiri. Tidak boleh dijamak. Kemudian yang kedua, kita selain menjamak, mengqashar sholat. Qashar itu meringkas. Waktu sholat yang 4 rakaat, jumlah rakaatnya 4, berarti zuhur, asar, dan isya ya. Yang 4 diskon 50%. Jadi yang 4 tinggal 2 ya. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, yang pertama saya contohkan tayamum dulu. Sudah masuk waktu sholat. Nanti Bapak Ibu di Jakarta itu sudah sholat jamak kita dan di qashar. Munda pun tidak apa-apa. Aku malas Pak nak sholat pakai jamak dan qashar, macam biasa aja lah. Boleh. Boleh. Ya Pak ya. Kalau mau seperti biasa boleh. Jadi tidak ada larangan. Maka bahasa dalam Quran itu antak suruh minas sholah. Dibolehkan kepadamu untuk mengqashar sholat. Bukan wajib. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak menjamak dan tidak mengqashar pun tidak menjadi masalah. Tapi kata guru saya Pak almarhum Haji Umar Ansori, kalau Allah sudah beri keringanan, kenapa tidak kita gunakan? Nah, ini bahasanya Bapak Ibu. Oke, yang pertama tayamum. Ya, nanti kalau kita di pesawat, ini tayamumnya di pesawat Pak ya. Kalau di bandara kita masih wudhu. Kalau di pesawat kita bertayamum. Iya, jadi tidak pakai air. Air ada Pak air. Cuman kalau 380 orang, kan Garuda 380 orang. Wudhu semuanya, saya takut tidak nyampe ke Jeddah ya Pak. Takut tidak nyampe ke Jeddah. Gitu. Jadi kita tayamum. Di depan kita ini ada sandaran kursi kawan di depan. Ya Bapak Ibu ya. Ada sandaran ya.
Halo? Ya, tempelkan tangan kita di sandaran kursi di depan kita. Oke? Tanpa ditiup lagi, tanpa digetar-getarkan lagi, apalagi ditepak-tepokkan. Kenapa? Karena zat debunya tidak kelihatan. Kalau orang Malaysia, mereka bekal tanah. Kalau ibu-ibu nak bawa tanah dari Singkawang pun boleh juga. Boleh. Si An yang melarang. Pak, saya nak pakai tanah aja lah, nak pakai debu. Boleh. Sampai adik nak bawa debu, bawa tanah. Boleh Pak, apa Pak? Jadi kita ambil di jok kursi di depan kita. Yang pertama kita usapkan ke seluruh permukaan muka. Sekali saja. Niat tepat ya, sengaja aku bertayamum karena Allah. Pakai bahasa Singkawang ya Pak. Saya takut kalau bahasa Arab nggak laka-laka niatnya Pak. Pakai bahasa Singkawang. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Oke. Yang nak panjang-panjang pun boleh. Sengaja aku bertayamum sebagai pengganti wudhu. Ya, apalagi itu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, silakan nak panjang-panjang boleh. Tapi pakai singkat boleh. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Karena tayamum ini untuk menghilangkan hadas kecil. Oke? Kita ambil tadi ya. Ambil debu, diusapkan ke seluruh permukaan muka. Sekali usap saja. Janganlah kedua Bapak Ibu. Habislah dia. Itu ya. Sekarang ambil debu yang kedua. Jangan di tempat yang sama. Tadi kalau di atas, berarti sekarang di bawah. Ya. Ingat jangan di tempat yang sama. Oke, letakkan tangan kita sekarang untuk mengusap tangan. Tangan kiri dulu, mengusap tangan kanan, boleh sampai ke siku. Kalau dalam fikih haji itu mazhab Syafi'i ya, sampai ke siku. Oke, jadi dia mengkiaskan tentang wudhu. Saya ulangi ya, kelihatan Bu? Diusap, diputar, dan ini tidak boleh terusap. Karena ini debu untuk mengusap tangan kiri. Kalau kita punya jam, dilepas dulu. Tadi yang bawa cincin, kemarin ada yang cincin sampai 5 jari. Ya, oke. Diusap, sama dibuka juga ya. Sampai ke siku, ini digeser bajunya, diputar, ini boleh terusap. Satu, yang memahami sampai ke siku. Yang kedua, boleh tidak sampai ke siku. Karena dalam Quran dalilnya, ketika bertayamum, tidak menunjukkan dalil sampai ke siku. Maka dalam mazhab yang lain, mengusap tangan kiri, mengusap tangan kanan sampai di pergelangan. Oke. Kemudian tangan kanan mengusap tangan kiri sampai di pergelangan. Selesailah bertayamum. Paham Bapak Ibu? Jadi saudara nak ketangkar, dan sah ya dan sampai ke siku. Lalu kalau dan sampai ke dadah Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu mau sampai ke siku silakan. Mau sampai di pergelangan pun silahkan. Kira-kira Ibu pilih yang mana? Pergelangan apa siku? Saya yakin pasti sampai pergelangan. Ya kan? Oke, sekarang kita sholat di pesawat. Ya, di pesawat ini pasti kita sholatnya duduk. Ya, duduk. Pak, boleh ke berjamaah? Boleh. Kalau pas di samping ibu ini keluarga semua, ya, bapak jadi imam, samping kiri kanan jadi makmum,
boleh. Nak beranak leh. Kalau ada ibu yang lain pun boleh juga, tak masalah. Ya, asal tidak terjadi fitnah saja ya. Oke. Seorang-seorang pun, ya memang lazimnya biasa seorang-seorang ya Pak ya, sendiri-sendiri. Nah, pertama kita niat sholat zuhur. Sholat zuhur berangkat kita masih di Jakarta ya, masih di Jakarta. Berarti kita di pesawat itu maghrib dan isya. Dua pilihan Bapak Ibu. Kita nyampainya di Jeddah malam ya, biasanya malam. Ada yang mengambil jamak takhir, jadi nanti maghrib isya-nya di Jeddah. Ada Bapak Ibu, sambil menunggu dijemput oleh mutawif di sana, jadi sholat maghrib isya-nya di Jeddah. Tinggal dipilih. Atau boleh maghrib dan isya di pesawat. Kalau yang tadi di Jeddah namanya jamak takhir. Sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya. Kalau kita dalam pesawat namanya jamak takdim. Isya-nya kita kerjakan di waktu maghrib. Nah, sekarang niatnya bagaimana? Sengaja aku sholat maghrib dan isya jamak takdim karena Allah. Sengaja aku sholat isya dan maghrib jamak takdim karena Allah. Oke, pakai bahasa Singkawang ya Pak ya? Oke, nah bahasa Arab pun boleh juga. Gimana bahasa Arab pun silahkan cari seorang. Payah gila Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita duduk nih. Duduk, pastikan sandal sepatu kita dilepas dulu. Jangan anak sholat ke sandal. Ya Pak ya, pastikan sepatunya, sandalnya dilepas dulu. Ibu tetap pakai kaos kaki. Makanya kalau ibu-ibu dalam perjalanan, apalagi umroh ya, pakaian kita ini usahakan ya Bu, di sininya ibu-ibu pakai handset ya, kasih di situ. Dan biasakan ibu-ibu kalau perjalanan jauh, pakai baju ini yang lengannya agak lebar, atau yang pakai kancing di sini, tapi di sini lebar. Ada dulu ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, potong seragam umroh. Ininya kecil, begitu dia mau sholat di bandara kelelahan nak uduk. Nah, kita nggak bisa uduk di kamar mandi di bandara, pasti di tempat uduk, di musola. Jadi kelelahan Bapak Ibu ya. Nah, jadi tolong Bu ya, tolong berangkat dalam perjalanan pakai baju yang ininya lebar, supaya kalau ibu uduk itu bisa dising-sing ya. Oke. Nah, sekarang kita dalam pesawat nih. Sholat apa nih? Sholat maghrib ya. Kayak biasa. Allahu Akbar ya. Baca Fatihah, baca surah pendek. Kemudian kita ruku ya. Allahu Akbar, rukunya bongkokkan sedikit aja lah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ya. Bongkokkan ya. Sambil duduk nih. Allahu Akbar, duduk. Ya. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Kayak 3 rakaat kita sholat ya. Sampai 3 rakaat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk sholat berikutnya dikasih jeda dengan iqomah. Qomat ya Bu? Tahu kan Bu qomat? Tahu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar.